Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam anak-anakku yang super. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor untuk kelas 12 TBSM di semester 2. Oke ya, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas dua KIKD sekaligus, yaitu 3.10 dan 3.11. Di 3.10 ini kita belajar bagaimana cara menerapkan alur kerja di bengkel. Oke ya, bagaimana kita melakukannya adalah pertama kita harus bisa mengklasifikasi. Nah, mengklasifikasi di sini mengklasifikasi apa? Mengklasifikasi bagaimana alur kerja di bengkel. Kita harus bisa mengklasifikasikan antara bengkel yang satu dengan yang lain. Ya, bengkel A dan B, bengkel A dengan bengkel C, kita harus punya perbandingan. Kita harus klasifikasikan. Nah, kemudian kita pilih bagaimana yang menurut kita itu tepat untuk kita terapkan. Untuk kita menerapkan alur kerja di bengkel. Ya, kita bisa pilih mana yang sesuai dengan kita, kemudian kita ambil, kita terapkan. Setelah kita terapkan, ya kita laksanakan bagaimana alur kerja yang terjadi di bengkel. Oke. Untuk kita prakteknya kita harus bisa melaksanakan. Nah, di sini ada lagi mengklasifikasi, menerapkan, dan melakukan. Ya. Oke. Materi yang pertama adalah bagaimana kita menerapkan alur kerja di bengkel. Alur kerja di bengkel. Nah, yang pertama biasanya di bengkel resmi. Kita ini ambil contoh bengkel yang resmi ya. Ini adalah yang pertama adalah customer service. Di customer service ini biasanya orang yang membawa kendaraan masuk, nanti ada penerima yang namanya customer service, menanyakan bagaimana keluhan yang dialami oleh sepeda motornya. Nah, kemudian kita berlanjut ke service advisor. Nah, di sini di service advisor ini akan memprediksi dan mengkalkulasi kira-kira bagian mana saja yang rusak dan biaya berapa yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Nah, setelah dari service advisor biasanya ini diserahkan ke foreman, kepala mekanik, untuk yang nantinya diteruskan dan dikerjakan oleh mekanik sesuai pesanan dari service advisor tadi. Nah, di sini tugas service advisor adalah menulis keluhan-keluhan dan tugas apa yang harus dilakukan oleh mekanik. Nah, setelah dari mekanik selesai, mekanik menyerahkan lagi ke foreman atau kepala mekaniknya untuk diperiksa. Setelah dinyatakan layak, kemudian ke bagian administrasi untuk menghitung biaya yang dibebankan kepada pelanggan. Itu biaya servis, biaya penggantian part, dan lain-lainnya. Setelah keluar biaya, kemudian langsung diteruskan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, ini adalah alur dari kerja di bengkel. Selanjutnya ke KD 3.11 bagaimana kita memahami prinsip-prinsip teknisi profesional. Nah, bagaimana sih prinsip-prinsipnya? Ya, kita ketika ingin paham prinsip-prinsip apa saja yang dimiliki oleh teknisi profesional, kita ya pertama harus menggali dulu. Apa saja sih yang harus dimiliki? Kemudian kita bisa ambil contohnya. Setelah contoh ada, kita sudah menggali, kemudian kita jelaskan. Seperti ini loh, seperti itu loh. Oke ya. Ini pada pertemuan ini saya contohkan sederhana saja, biar kalian cepat memahami dan mudah. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Teknisi profesional itu satu, dia harus punya penanganan dan perlakuan pada kendaraan. Artinya dia harus bisa menguasai apapun kerusakan yang dialami oleh kendaraan yang akan diperbaiki. Kemudian penampilan profesional lah. Di era sekarang atau sudah bahkan dari dulu, penampilan seorang teknisi itu juga menjadi nilai lebih untuk konsumen karena akan berpengaruh kepada psikologi konsumen.
percaya atau tidak kepada mekanik yang akan memperbaiki kendaraannya. Kemudian kerapian dan kebersihan. Oke. Seorang teknisi profesional juga harus menjaga kerapian dan kebersihannya, baik itu mengenai wear pack-nya, cara dia berpakaian, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah keselamatan kerja. Nah, ini tidak boleh diabaikan. Kecelakaan kerja itu tidak mungkin dihindari, tapi diminimalisirkan itu mungkin. Nah, di keselamatan kerja ini ada baiknya perhatikan keselamatan kalian, teknisi, dan apa yang di sekitar kalian. Yang kelima adalah perencanaan dan persiapan. Di sini, persiapan mekanik sebelum mengerjakan kendaraan apa saja itu adalah kesiapan dirinya yang menempel pada dirinya mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang keenam adalah pekerjaan cepat dan dapat diandalkan. Nah, di sini artinya pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan cepat ya harus kita lakukan dengan cepat agar si konsumen ini atau si customer ini bisa cepat untuk mengambil kendaraannya. Yang nomor 7 adalah selesai sesuai waktu yang diinginkan. Ketika kita janji kepada customer, misal masuk jam 7, keluarnya jam 9, ya kita harus tepati jam 9 itu. Kalau bisa sebelum jam 9, kendaraan yang dikerjakan sudah selesai dan diserahkan ke customer. Kemudian periksa pekerjaan bila tengah selesai, ini jangan lupa. Ya, jangan lupa. Ini bertujuan untuk agar apa yang kita kerjakan ini tidak miss, artinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Kemudian yang ke-9, simpan part-part lama. Ketika kita melakukan penggantian part, ya, simpan sebagai bukti kepada konsumen bahwa memang diganti part yang dianjurkan untuk diganti. Nah, berikutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini biasanya ditangani oleh foreman atau kepala mekanik sebelum dinyatakan layak atau tidak. Oke ya. Sekian saja penjelasan saya mengenai pengelolaan bengkel sepeda motor di pertemuan ke-9 ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.